Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Alisaga. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul akhlak. Pengertian akhlak. Secara lugat atau bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari kholikun atau kholukun yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Istilah akhlak mempunyai sinonim dengan etika dan moral. Etika dan moral berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata ethos, yang maknanya kebiasaan, dan mores yang artinya kebiasaannya. Kata akhlak berasal dari kata kerja kholako yang artinya menciptakan. Kholik maknanya pencipta atau Tuhan, dan makhluk artinya yang diciptakan. Sedangkan kholak maknanya penciptaan. Kata kholako yang mempunyai kata yang seakar di atas mengandung maksud bahwa akhlak merupakan jalinan yang mengikat atas kehendak Tuhan dan manusia. Pada makna lain, kata akhlak dapat diartikan tata perilaku seorang terhadap orang lain. Jika perilaku ataupun tindakan tersebut didasarkan atas kehendak kholik, maka hal itu disebut sebagai akhlak hakiki. Oleh karena itu, akhlak dapat dimaknai tata aturan atau norma kepribadian dan perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Hablum minannas, manusia dengan Tuhan. Hablum minallah, serta manusia dengan alam semestanya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai kata akhlak, moral, dan etika yang ketiganya merupakan tingkah laku manusia. Hampir sama, namun jika dilihat dari sumbernya, ketiga kata tersebut akan berbeda. Akhlak bersumber dari agama wahyu, moral bersumber dari adat istiadat masyarakat, sementara etika bersumber dari filsafat moral. Dalam kajian ini mengarah pada konseptual akhlak Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabawi dikomparasikan dengan materi-materi yang sudah berkembang. Sikap dan perilaku akhlak Islami yang sempurna itu harus berpegang pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Orang yang paling mengerti tentang pengalaman Al-Quran adalah Nabi sendiri. Rasulullah SAW adalah prototipe manusia yang berakhlak sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surat 68 ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Berdasarkan ayat tersebut, para sufi menyebutkan Nabi Muhammad sebagai Al-Ihsan Al-Kamil, prototipe manusia sempurna sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia akhir zaman. Kita sebagai umat Rasulullah wajib menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik dalam segala segi manusia. Hal ini mengandung pemahaman satu, kedatangan Nabi Muhammad melengkapi kemuliaan akhlak manusia yang sebelumnya belum sempurna. Dua, inti dari ajaran Islam sesungguhnya adalah kemuliaan-kemuliaan akhlak. Misi beliau yang utama adalah perbaikan akhlak, penyempurnaan budi pekerti yang mulia. Sahabat bertanya tentang bagaimana sesungguhnya akhlak Nabi itu. Siti Aisyah memberi jawaban bahwa akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Kemudian manfaat akhlak. Akhlak yang mulia merupakan unsur yang sangat utama di dalam risalah Islamiyah. Dalam syariat Islam, akhlak yang baik adalah manifestasi ibadah. Demikian halnya dalam sholat terkandung nilai-nilai akhlak. Dalam rangka menuju kesempurnaan hidup perlu memiliki akhlak Islami yang mencakup berlaku jujur, benar, menunaikan amanah, menepati janji, tawaduk, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, berlaku baik kepada tetangga, memuliakan tamu, pemurah, dermawan, penyantun dan sabar, mendamaikan manusia, sifat malu, berbuat maksiat, kasih sayang, berlaku adil, dan menjaga kesucian diri. Itulah di antara akhlak karimah yang perlu kita miliki, sifat-sifat yang mulia tersebut. Dengan memperhatikan urgensivitas kajian akhlak karimah dalam kehidupan, maka kita kembali kepada Al-Quran karena dasar-dasar pijakan dalam berakhlak itu dengan nas-nas Qur'ani. Demikian juga sosok figur yang menjadi panutan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ditegaskan bahwa akhlak Rasulullah itu tercermin dalam Al-Quran. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, apa yang kita saksikan pada saat ini umat Islam membaca Al-Quran hanya dikarenakan mengharap barokah.
tanpa analisis kritis dan menghayati maknanya secara mendalam, apa yang terkandung di balik pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Dari manakah kita mengambil pelajaran jika tidak menghayati makna ayat secara mendalam, atau minimal mengerti maksud tujuan dijadikannya tuntunan yang secara prinsip dibutuhkan oleh umat Islam secara individual maupun sosial. Berangkat dari kesadaran semacam ini, umat Islam akan mampu mengisi kekosongan perannya dalam hal-hal kemanusiaan, sekaligus membimbing ke jalan kebaikan. Sifat terpuji, sebagaimana digambarkan Al-Quran, mestinya merupakan identitas hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat umat ini. Mereka seharusnya menerima seruan Allah melalui ayat Al-Quran, mendengarkan dan menyaksikan yang pada gilirannya dari sanalah titik awal pergerakan mereka. Kemudian ruang lingkup pembahasan akhlak. Adapun ruang lingkup akhlak terbagi dalam beberapa bagian, yaitu akhlak terhadap Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk meramaikan dan menghiasi dunia saja. Lebih dari itu, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk dan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khalik dan manusia adalah makhluk. Manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah. Hal ini menunjukkan kepada sifat manusia sebagai hamba. Kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya dengan ibadah sholat, zikir, dan doa. Kewajiban keluarga kita adalah dengan mendidik mereka, anak dan istri agar dapat mengenal Allah dan mampu berkomunikasi dan berdialog dengan Allah. Kewajiban harta kita dengan Allah, yaitu harta yang kita peroleh adalah harta yang halal dan mampu menunjang ibadah kita kepada Allah serta membelanjakan harta itu di jalan Allah. Kemudian ruang lingkup Allah terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk. Prinsip hidup dalam Islam termasuk kewajiban memperhatikan kehidupan antara sesama orang-orang beriman. Kedudukan seorang muslim dengan muslim lainnya adalah ibarat satu jasad, di mana satu anggota badan dengan anggota badan lainnya mempunyai hubungan yang erat. Hak orang Islam atas muslim lainnya ada 6 perkara. 1. Apabila berjumpa maka ucapkanlah salam. 2. Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangan itu. 3. Apabila meminta nasihat maka berilah nasihat. 4. Apabila ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah. 5. Apabila ia sakit maka tengoklah. 6. Apabila ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Akhlak terhadap makhluk terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Akhlak terhadap diri sendiri. Manusia yang bertanggung jawab adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang dipikul di atas pundaknya. Kewajiban-kewajibannya, tanggung jawab terhadap kesehatannya, pakaiannya, minuman, dan makanannya, bahkan apapun yang menjadi miliknya. Kedua, akhlak terhadap ibu dan bapak atau orang tua. Seorang muslim wajib memberi penghormatan terhadap ayah dan ibunya, memelihara mereka di hari tuanya, mencintai mereka dengan kasih sayang yang tulus serta mendoakan setelah mereka tiada. 3. Bersikap terhadap alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, kepada yang gaib dan semesta alam. 4. Berakhlak terhadap sesama yang beragama Islam dan antara orang Islam dengan non-Islam. Dan 5. Bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya, dengan orang yang selevel, dan dengan orang yang lebih rendah umurnya. Kemudian kesimpulannya adalah akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Objek kajiannya adalah perbuatan manusia dan norma yang dijadikan untuk mengukur perbuatan dari segi baik dan buruk. Pembentukannya secara integral melalui rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman bertujuan tumbuhnya keyakinan akan keesaan Tuhannya, unity of God, dan kesatuan kemanusiaan, unity of human. Kesatuan kemanusiaan menghasilkan konsep kesetaraan sosial. Rukun Islam menekankan pada aspek ibadah yang menjadi sarana pembinaan akhlak.
karena ibadah memiliki fungsi sosial. Dalam menghadapi problematika kehidupan, di antara caranya adalah dengan mengembangkan kehidupan yang berakhlak dan bertasawuf. Untuk pengkajiannya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian dan pengembangan dalam ilmu penelitian agama Islam, ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, dalam pengembangannya diperlukan untuk mengembalikan kembali dalam kajian-kajian akhlak tasawuf Islami ke sumber yang pokok, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Kemudian menghilangkan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, sudah semestinya kajian-kajian tentang akhlak perlu diajarkan dalam lembaga-lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Untuk itu, dalam pendidikan dan pengajarannya disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.